Contoh misalkan, masalahnya apa? Masalahnya laba. Kenapa labanya? Labanya turun. Itu adalah suatu masalah. Apakah kalau laba turun itu menjadi hal yang mengancam bagi perusahaan? Iya. Karena kalau laba menurun bisa dimungkinkan perusahaan akan mengeluarkan modal lebih besar lagi dalam rangka untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Atau bisa juga tingkat kepercayaan investor menurun. Bisa dimungkinkan investor akan memindahkan modalnya ke investasi yang lain. Artinya kalau itu terjadi maka akan berdampak pada perusahaan akan kesulitan keuangan. Kalau semua investor akan mengambil investasinya, itu akan berdampak kepada situasi perusahaan, yaitu keberlangsungan usahanya. Nah, apa yang dibutuhkan informasinya? Informasi yang dibutuhkan adalah yang menyebabkan labanya turun. Nah, dari mana informasinya? Banyak. Bisa dihasilkan informasi itu berupa angka, bisa berupa fakta. Angka misalkan, angka bisa dilihat dari penjualannya, bisa dilihat dari promosinya, ya, biaya promosi, penjualan, bisa juga dilihat dari biaya produksinya, ya, bisa juga dilihat dari biaya operasionalnya, ya gitu. Kemudian kalau fakta, misalkan fakta bisa dilihat dari apa? Pesaingnya, bisa dilihat dari daya beli masyarakatnya, kemudian bisa juga dilihat dari situasi ekonomi, ya, mungkin ada situasi ekonomi yang menjadikan masyarakat tidak konsumtif, ya. Kemudian mungkin ada pesaing yang baru sehingga masyarakat atau konsumen pindah. Nah, itu adalah informasi, ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai dasar atau acuan pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas, ya. Jadi data ini nanti terkait dengan pedoman si peneliti, acuan si peneliti. Karena data ini nanti akan digunakan dalam proses pengolahan data. Misalkan datanya adalah berupa angka. Nah, akan diapakan ini proses penyelesaiannya? Apakah akan diselesaikan dengan menggunakan analisis statistik ataukah hanya menggunakan deskriptif? Nah, jadi acuan ini adalah merupakan pedoman peneliti bagaimana akan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga aktivitas selanjutnya setelah menemukan data ini apa yang akan dilakukan, proses pengolahannya seperti apa, tahapan berikutnya bagaimana, apakah dianalisis dengan menggunakan software yang nanti akan menghasilkan sebuah angka baru, atau akan diproses dengan membuat sebuah deskriptif saja, menjelaskan saja, atau sifatnya yang kualitatif atau narasi. Kemudian sebagai dasar atau sumber informasi untuk penelitian guna menghasilkan jawaban atau kesimpulan atas keraguan-raguan. Ya, jadi tadi seperti contohnya data itu adalah data yang terkait dengan masalah laba. Setelah dilakukan pengumpulan data, misalkan ternyata penjualannya menurun, ternyata biaya promosinya menurun, ternyata tingkat pendapatan masyarakat menurun, ternyata pesaingnya saat ini cukup ketat, misalkan begitu. Terus kesimpulannya apa? Berarti faktor yang menyebabkan laba itu adalah mungkin penjualannya, mungkin biaya promosinya, mungkin faktor adanya pesaing, mungkin situasi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan bahan untuk mengambil kesimpulan bahwa laba menurun disebabkan oleh faktor X misalkan. Kemudian penyebab inilah yang kemudian akan diberikan rekomendasi kepada perusahaan. Ternyata laba menurun pada periode ini disebabkan oleh penjualan yang menurun. Kemudian perusahaan akan melakukan analisis, kenapa kok penjualannya menurun, maka dilakukan penelitian berikutnya. Ternyata penjualan menurun yang disebabkan oleh ini bisa berdampak kepada riset-riset berikutnya untuk menghasilkan sebuah informasi sehingga nanti perusahaan atau objek bisa mengambil keputusan yang tepat. Ternyata daya beli masyarakat menurun. Kenapa kok daya beli masyarakat menurun? Ternyata kondisi ekonomi sedang kurang baik, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah merupakan
fungsi dari data. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan secara garis besar bahwa fungsi data ini nanti terkait dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan penelitian agar nanti hasil dari penelitian tersebut sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan dan bisa menjadikan rekomendasi untuk objek dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, itu adalah fungsi dari data penelitian. Sehingga ketika data penelitiannya salah, maka kesimpulannya salah, rekomendasinya salah, maka bisa menjadi informasi yang menyesatkan bagi objek. Ya, itu adalah fungsi dari data. Jadi hati-hati di dalam menentukan data penelitian. Berikutnya, jenis data penelitian. Ada beberapa klasifikasi data penelitian. Yang pertama adalah klasifikasi jenis data penelitian jika didasarkan pada sifatnya. Sifat ini adalah terkait dengan sifat data itu sendiri. Di sini klasifikasinya ada dua, yaitu data yang kualitatif dan data yang kuantitatif. Data kualitatif ini adalah datanya berupa fakta yang disajikan dalam deskripsi atau dalam bentuk narasi, ya, tidak dalam bentuk angka. Bisa berupa foto, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, itu juga bagian dari data kualitatif. Ya, itu adalah data kualitatif. Jadi deskriptif atau berupa penjelasan fakta yang berupa penjelasan narasi, informasi, bisa foto, bisa dokumen, bisa gambar, bisa grafik. Kemudian kuantitatif itu adalah namanya sudah kuantitatif. Jadi data ini dalam bentuk angka. Ya, angka. Oke, berupa angka. Nah, kalau kualitatif itu data ini diperoleh dari beberapa sumber. Bisa dari individu, bisa dari misalkan media sosial. Jadi kalau misalkan ada Twitter, ada informasi dari Instagram atau dari beberapa, itu bisa dijadikan informasi. Dengan catatan sumbernya adalah dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuitan atau bukan berita-berita yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bukan dikeluarkan dari lembaga-lembaga resmi. Jadi informasi dari misalkan BPJS Badan Biro Statistik mengeluarkan informasi data tentang apa gitu, bisa diambil? Bisa. Dirjen Pajak mengeluarkan informasi tentang apa, bisa diambil? Bisa. Boleh. Dari Kementerian Keuangan di Twitternya menyampaikan ini, apakah boleh dipakai? Boleh. Selama itu Twitter resmi dari Kementerian Keuangan. Ini yang bikin tweet siapa? Yang mengeluarkan Twitter ini atau yang men-tweet ini siapa? Ini adalah staf Kementerian Keuangan secara pribadi. Nggak bisa. Karena itu tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi. Ya, jadi sekarang penelitian kualitatif itu diberikan kebebasan yang luar biasa untuk mengolah data. Misalkan dari akuntan publik siapa gitu, secara pribadi mengeluarkan statement, bisa nggak? Tidak bisa. Tapi kalau dari kantor yang resmi, akun resmi, maka bisa digunakan. Itu sebagai bahan untuk data, ya gitu. Oke, nah kalau angka lebih gampang karena angka ini memang berupa angka. Angka ini bisa juga berasal dari dokumen-dokumen, kemudian bisa juga informasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait seperti tadi Pusat Statistik mengeluarkan informasi tentang data itu sering sekali. Jadi kalau Anda butuh data informasi dari Pusat Statistik itu banyak sekali informasi disajikan. Kemudian dari KPP, dari Dirjen Pajak gitu. Silakan saja Anda bisa menggunakan itu. Ya. Oke. Kemudian itu berdasarkan sifatnya, yaitu penelitian datanya kualitatif atau kuantitatif. Sekarang Anda bisa bayangkan penelitian yang kemarin Anda sudah susun di UTS itu jenis data Anda kualitatif atau kuantitatif. Ya. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya,
Jadi ini adalah bagaimana kita memperolehnya. Ini sebenarnya kaitannya juga dengan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Ya. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung ke objek. Ya, dan data ini adalah merupakan data yang belum melalui proses sama sekali. Ya, sehingga nanti peneliti akan merumuskan untuk menjadikan data tersebut siap untuk diproses di dalam pengolahan data. Oke. Kemudian kalau data sekunder, data ini diperoleh secara tidak langsung dari objek atau dari sumber, dan data ini adalah data yang sudah tersedia dan siap untuk diproses. Siap untuk diproses. Jadi datanya sudah data yang sudah melalui proses, kemudian peneliti mengambil, tinggal dilakukan pengolahan data. Ya. Oke, data primer ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung kepada objek atau berhubungan secara langsung. Sekarang ini kan banyak teknologi. Jadi kalau langsung itu bukan berarti peneliti harus langsung datang, tapi kalau mau langsung datang ya diperbolehkan. Tapi kalau misalkan melalui wawancara by phone atau melalui email, itu juga dipersilahkan, diperbolehkan, ya itu cara memperoleh. Yang penting di sini si peneliti dengan narasumbernya itu berinteraksi secara langsung, ya, secara langsung. Jadi misalkan ada sesi wawancara atau peneliti memberikan kuesioner, apakah itu melalui telepon atau datang langsung atau melalui Google Form, misalkan begitu, dipersilahkan. Ya, tapi data-data itu nanti dijadikan bahan untuk pengolahan data yang dilampirkan, ya, hasil wawancaranya, hasil emailnya itu dilampirkan. Mau direkam juga boleh, silakan saja. Ya. Kemudian data sekunder ini adalah dengan cara sebenarnya yang diperoleh secara tidak langsung itu bukan berarti peneliti nggak boleh ketemu langsung, boleh saja ketemu langsung, tapi tidak untuk wawancara, hanya meminta data. Misalkan datang ke perusahaan X meminta laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah data yang sudah melalui proses. Butuhnya apa? Butuhnya informasi laba. Ya berarti Anda tinggal mengambil data dari laporan laba rugi. Tanpa tanya ini labanya kok sekian, bagaimana ceritanya, kalau laba sekian, enggak. Tapi yang kita butuhkan hanya data laba saja. Kita pengen datanya apa, total aset, ya tinggal mengambil data berupa laporan keuangan di laporan posisi keuangan. Mau datang langsung boleh, mau melalui cara dengan mengunduh atau mendownload juga silakan. Jadi yang dimaksud dengan diperoleh secara tidak langsung itu bukan berarti tidak boleh datang langsung, boleh datang langsung, tetapi data yang diperoleh bukan hasil wawancara, tapi berupa dokumen yang sudah melalui proses pengolahan, kemudian peneliti hanya mengambil data itu saja untuk diproses tanpa bertanya kenapa dan bagaimana, karena yang akan diolah bukan dari hasil wawancara, tapi yang diolah dari data yang diambil dari dokumen tadi. Berbeda dengan yang data primer tadi, ya memang itu data yang bertanya, bikin kuesioner, kemudian mungkin ada data dari berupa dokumen, dan ditanyakan, Pak ini kok seperti ini, bagaimana? Ini pengendalian internal ini, bagian ini apa saja tugasnya dan seterusnya. Berarti itu adalah Anda mendapatkan dokumen, kemudian dari dokumen itu Anda membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memperkuat atau mendeskripsikan data tersebut, sehingga nanti peneliti punya data yang lengkap, yaitu dari dokumen dan penjelasan hasil. Jadi itu adalah data primer dan data sekunder. Oke. Kemudian berdasarkan sumbernya, jadi data ini diperoleh dari mana sumbernya, yaitu data internal dan data eksternal. Ya. Data internal adalah data yang berupa informasi dari dalam perusahaan atau dari objek secara langsung kepada sumber peneliti. Jadi secara langsung data yang menginformasikan tentang situasi di perusahaan. Ya. Kemudian data eksternal, data yang diperoleh dari luar lingkup perusahaan atau objek penelitian. Jadi data internal ini data yang sebenarnya tidak dipublikasikan,
bukan untuk umum. Jadi kalau misalkan ada tanya, Pak, ini sistem penagihannya bagaimana, maka dia akan bercerita. Itu tidak dipublikasikan. Dia akan bercerita. Alurnya bagaimana penagihannya? Alurnya adalah seperti ini. SOP-nya kalau mau mengajukan pinjaman itu di sini seperti apa? Itu ada data internal. Ya, itu bukan dipublikasikan. Dengan data eksternal ada yang di luar perusahaan yang dipublikasikan yang memang untuk umum. Seperti misalkan laporan keuangan, itu meskipun dia menceritakan tentang kondisi perusahaan di dalam perusahaan, tapi itu data yang digunakan oleh masyarakat secara umum dan bisa digunakan siapapun karena sudah dipublikasikan. Jadi sudah menjadi milik umum. Ya, seperti tadi, misalkan dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Pajak, kemudian dari Biro Statistik mengeluarkan data, maka data eksternal. Misalkan juga dari pasar modal mengeluarkan informasi tentang harga saham, indeks harga saham gabungan, misalkan gitu. Itu juga merupakan data eksternal karena itu data yang memang di luar perusahaan yang dipublikasikan dari pihak-pihak yang atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan itu. Itu ada data internal dan data eksternal. Kalau jenis data berdasarkan sumbernya. Kemudian jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Oke, ini sangat penting sehingga nanti Anda bisa menentukan data saya akan diukur dengan skala yang mana. Gitu ya. Yang pertama data nominal, kemudian data ordinal, data interval dan data rasio. Nanti Anda bisa lihat data Anda jenisnya yang mana. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama data nominal. Nah, data nominal ini adalah data yang diklasifikasikan berdasarkan sifat kualitatif. Ya. Data nominal berupa data dengan level pengukuran paling rendah karena ini hanya memberikan kode terkait dengan sifat data tersebut. Nah, di sini sudah saya kasih contoh, misalkan datanya adalah jenis kelamin. Nah, sifat kualitatifnya adalah laki-laki dan perempuan. Sifatnya adalah laki-laki dan perempuan karena tidak ada jenis kelamin di antara laki-laki dan perempuan meskipun faktanya di lapangan ada gitu ya. Jadi makanya di KTP nggak ada antara laki-laki dan perempuan, nggak ada, pasti suruh milih mau laki-laki atau perempuan kan gitu ya. Oke, kemudian sifat data itu kemudian diklasifikasikan untuk memberikan perbedaan di mana laki-laki misalkan diberikan skor 1, perempuan diberikan skor 2. Ini tidak memberikan informasi atau menyimpulkan bahwa perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tidak ada. Karena perempuan kodenya 2, berarti perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, bukan. Tapi hanya memberikan kode. Ya, mau diberikan A dan B juga boleh. Ya, tergantung ya. Kemudian yang kedua contoh kelompok murid yang suka basket, kelompok murid yang suka voli, kelompok murid yang suka sepak bola dan sama juga sifat yang dikategorikan berdasarkan kesukaan olahraga. A, B, C. Apakah berarti yang menyukai bola itu C, berarti dia paling jelek? Enggak, bukan begitu. Itu hanya pemberian kode. Mau diberikan yang suka basket 1, yang suka sepak bola 2, yang suka voli 3, boleh, silakan saja. Itu hanya memberikan kode pembedaan saja berdasarkan sifat dari data tersebut, ya, sifatnya. Tapi tidak memberikan gambaran apapun. Makanya dinyatakan di situ adalah data nominal, data yang paling rendah. Gitu. Nggak ada nilai pemberian angka atau kode itu, hanya untuk membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lain berdasarkan sifat kualitatif. Kemudian yang kedua data ordinal. Ya. Asumsinya tidak mungkin satu orang memiliki 2 kategori sekaligus. Ya. Sehingga di sini pemberian kode atau pemberian pengelompokan, mengklasifikasikan itu berdasarkan
berdasarkan sifat kualitatif yang kemungkinan tidak ada yang double, ya, tidak mungkin double, ya. Contoh misalkan klasifikasi berdasarkan pendidikan terakhir. Pendidikan terakhirnya apa? SD. Nah, mungkin saya pendidikan terakhirnya SD dan SMP, ya berarti SMP. Saya pendidikan terakhirnya S2 dan S2 manajemen dan S2 akuntansi. Yang terakhir itu kapan? Berarti yang ditempuh terakhir. Oh, saya yang terakhir itu lulus dari S2 akuntansi, berarti pendidikan terakhir ada S2 akuntansi. Gitu. Ya. Sama prinsip pemberian kode itu bukan memberikan informasi bahwa yang satu lebih tinggi daripada yang lain, tapi lebih kepada pemberian skor. Ini terkait dengan simbol saja, kode saja, yang untuk membedakan mana yang pendidikan terakhir sarjana, mana yang D3, mana yang SD, mana yang SMP. Misalkan kemudian yang berikutnya, perolehan suara dalam pemilu partai X, partai Y, partai Z, partai O, misalkan ini adalah sekian persen dari masing-masing persentase. Itu adalah data ordinal. Berikutnya adalah data interval. Data ini selain menurut urutan juga digunakan dalam operasional matematik. Nilai nol bukanlah nol yang nyata, nilai nol nyata. Jadi nol ini hanya menggambarkan tidak dalam artian sesungguhnya. Ya. Contoh misalkan nilai statistik mahasiswa fakultas ekonomi di manajemen semester 2 antara 0 sampai dengan 100. 0 sampai dengan 100. Jika ada mahasiswa A memiliki nilai 45, sedangkan mahasiswa B nilainya 90, hal ini tidak berarti bahwa kecerdasan mahasiswa B 2 kali lipat kecerdasan mahasiswa A. Ya, gitu. Jadi angka itu hanya memberikan pembobotan penilaian, tapi bukan berarti kalau yang lain lebih tinggi terus yang ini 2 kali lipat gitu, enggak. Oh, dia lebih cerdas 2 kali lipat dibandingkan saya. Kenapa? Karena nilai 90 sampai 45 enggak begitu. Ya. Kemudian anak yang berusia 6 sampai 12 tahun memiliki tinggi rata-rata 130 sampai dengan 145 cm. Berarti di sini di antara anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun ada yang tingginya 130, ada yang 140, ada yang 135, mungkin ada 142 dan lain sebagainya. Ya, nanti tinggal diklasifikasikan saja mana yang tingginya 130. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah rata-rata di antara anak umur 6 sampai 12 sekian dan sekian. Mahasiswa fakultas ekonomi produksi akuntansi yang mengambil mata metodologi penelitian nilai UTS-nya rata-rata dari 60 sampai dengan 95. Berarti ada yang dapat 60 terendah, 95 tertinggi, kemudian ada di antara tengah-tengah itu. Itu misalkan. Kemudian yang berikutnya adalah data rasio. Nah, di sini angka yang digunakan menunjukkan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol dan memiliki nilai 0 yang sesungguhnya. Kalau tadi enggak, ya. Dengan data ini dapat dilakukan sebagai operasi matematis. Jadi kalau nanti Anda menggunakan operasi matematis bisa menggunakan data interval dan data rasio. Ya. Jadi kalau seseorang memiliki tabungan di bank 1 juta, maka nilai menunjukkan bahwa orang itu benar-benar memiliki uang 1 juta. Ya, benar-benar nilai 1 juta itu adalah angka yang sesungguhnya. Ya. Kemudian berat bayi A 3 kg, berat bayi B 2 kg, dan berat bayi C 1 kg. Kalau menggunakan rasio, maka berat bayi A 3 kali lipat dibandingkan dengan bayi C.
Berbeda dengan yang data interval tadi, nggak bisa. Ini adalah angka yang sesungguhnya, menggambarkan angka yang sesungguhnya. Si A punya uang 10.000, si B punya uang 100.000. Berarti si B punya uang sekian kali lipat dari uangnya si A. Nah, bedanya adalah itu. Jadi angka menggambarkan yang sesungguhnya. Itu adalah data rasio. Nah, silakan nanti Anda bisa memikirkan data Anda itu jenis datanya berdasarkan skala pengukuran yang mana. Gitu. Ya. Oke, itu adalah merupakan data penelitian. Ada yang ditanyakan karena saya membuat tugas yang terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Silakan ada yang bertanya untuk data penelitian sebelum saya masuk ke sumber data. Sebelum saya masuk ke sumber data, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jelas? Oh, saya ingin bertanya. Siapa dulu? Nando dulu atau? Nando aja dulu, Bu. Saya dulu, Bu. Oke, Nando, silakan Nando. Kalau kita ikut webinar tuh, Bu, kan ada sesi pertanyaan. Itu bisa dimasukin nggak, Bu? Webinar, sesi pertanyaan maksudnya gimana nih? Ya kan kita bertanya ke narasumber. Itu bisa dijadiin bahan penelitian nggak, Bu? Oh, nggak bisa. Karena sifatnya itu adalah ada sesi di mana ada, kecuali kalau narasumber ini jadi salah satu responden yang ada di populasi dan sampel penelitian, kamu silakan, tapi bukan pada saat webinar. Jadi misalkan kamu ingin meneliti tentang apa, kemudian narasumbernya ataupun populasi sampelnya salah satunya adalah peneliti misalkan. Nah, salah satu peneliti adalah merupakan orang yang sering mengadakan seminar, maka Anda datangi kemudian berikan pertanyaan itu. Gitu. Jadi yang dijadikan narasumber adalah atau yang diberikan pertanyaan adalah orang yang ada dalam lingkup populasi dan sampel penelitiannya. Itu bukan pertanyaan yang kita berikan pada saat nanti waktu kuliah ada pertanyaan kamu jadikan ini nanti data, enggak, bukan gitu. Jadi kita menentukan populasi sampelnya dulu, apakah yang bersangkutan ada bagian dari populasi sampel itu, kemudian kita berikan datanya. Pertanyaannya pun harus disusun sesuai dengan masalah penelitian. Nanti saya akan berikan bagaimana cara membuat suatu pertanyaan. Gitu ya Nadia? Baik, Bu. Ada lagi? Nah, berarti itu harus pribadi, Bu, ya? Iya. Karena itu berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan populasi, berkaitan dengan sampel penelitian. Itu. Oke, cukup. Nanda ada lagi? Cukup, Bu. Ya, Sania silakan. Ada yang mau ditanyakan apa tadi? Saya ingin bertanya yang mengenai data sekunder, itu kan tidak boleh mengambil dari cuitan yang tidak bertanggung jawab, misalnya dari Twitter. Namun apabila tetap dimasukkan tetapi hanya menjadi komponen pendukung, apa diperbolehkan, Bu? Oke, baik, terima kasih. Kalau cuitan yang dikeluarkan oleh individu yang tidak jelas apakah dia sebagai apa, maka jangan pernah dimasukkan, karena itu nanti justru akan merusak data. Karena cuitan-cuitan yang keluar dari Twitter itu kadang-kadang dikeluarkan oleh orang yang membuat statement itu tidak objektif. Ya, tidak objektif. Saran saya adalah kalau mau mengambil dari cuitan Twitter, kalau memang mau diambil individu, maka cari individu yang memang dia pakar di bidang itu. Dia punya track record yang terkait dengan bidang itu, misalkan dia sudah pernah melakukan penelitian, dia sudah menulis, dia punya buku, punya jurnal dan lain sebagainya, maka dan disaring. Kalau penyampaiannya nggak objektif jangan dipakai karena nanti akan merusak data. Jadi misalkan kamu mau meneliti tentang pemasaran misalkan, atau pemasaran ini akuntansi ya, mau meneliti tentang perpajakan misalkan,
Maka ketika ada cuitan dari orang yang memang dia punya pemahaman tentang pajak, kemudian dia punya track record tentang pajak, kemudian dia punya buku, punya penelitian, dan yang disampaikan itu adalah sifatnya umum. Ya, umum artinya tidak memihak kepada siapapun gitu, tidak menyudutkan gitu. Kan sekarang di media sosial itu kan banyak informasi-informasi yang disampaikan tapi menyudutkan, kemudian tidak objektif, lebih cenderung kepada hal-hal yang membuat provokasi gitu ya. Itu jangan digunakan. Tapi kalau dia sifatnya umum, misalkan dia mengulas tentang apa, kemudian di situ ada pernyataan yang objektif gitu yang masih relevan dengan masalah penelitian, silakan saja gitu, boleh. Tapi kalau yang sifatnya pernyataan pribadi, lebih ke pernyataan pribadi, jangan dipakai karena nanti merusak data. Itu urusannya ya. Kalau ada sekarang ya gimana? Bertanya kembali Bu, boleh silakan. Yang untuk jenis data itu kan ada cara memperoleh dan sumbernya. Jadi apabila di mix itu seperti data sekunder dengan data internal, apa boleh? Boleh. Jadi kalau kita cara memperoleh jenis data kita itu bisa di mix dari beberapa jenis. Memang harus di mix. Misalkan ini. Tapi kalau datanya ini misalkan jenis data berdasarkan cara memperolehnya, bisa saja dua-duanya dipakai. Saya menggunakan data primer dan data sekunder, boleh saja. Boleh. Hanya nanti dijelaskan mana datanya yang data primer, mana yang data sekunder. Kemudian diberikan alasan mengapa menggunakan dua metode ini. Saya menggunakan data primer karena saya membutuhkan informasi yang lebih akurat lagi, lebih mendalam lagi terkait dengan data yang akan saya peroleh. Data sekundernya misalkan apa? Data sekundernya saya ambil adalah ini. Kenapa butuh data ini? Alasannya apa? Nanti dalam penyajian dibedakan. Ini adalah data primer, ini adalah data sekunder. Data primer diperoleh dari siapa? Data sekundernya diperoleh dari mana? Dan cara memperolehnya bagaimana? Boleh di mix gitu. Apalagi kalau misalkan jenis datanya, data saya kualitatif, kemudian cara memperolehnya adalah dengan cara sekunder, ya. Kemudian datanya adalah internal dan pengukurannya dengan interval, boleh saja, nggak ada masalah. Gitu. Jadi di mix dari beberapa, kemudian tapi ada penjelasannya. Misalkan di sini dikatakan bahwa jenis datanya adalah data kualitatif. Data saya adalah jenis data berdasarkan sifatnya adalah kualitatif karena data saya berupa dokumen-dokumen, narasi-narasi dan lain sebagainya, misalkan gitu. Tetapi berdasarkan cara memperolehnya, saya adalah datanya data primer karena saya akan bertemu langsung dengan narasumbernya, mendapatkan informasi dari narasumber tersebut dengan menggunakan metode wawancara kuesioner. Kemudian datanya adalah berupa data internal karena nanti saya menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang terjadi. Misalkan datanya adalah tentang standar operasional pengendalian internal, sistem penagihan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi datanya internal. Kemudian skala pengukurannya saya menggunakan adalah yang nominal, misalkan begitu, karena nanti di sini akan diberikan kode-kode, tapi kode-kode ini tidak ada kaitannya dengan nilai dari masing-masing data tersebut, hanya memberikan tanda atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan data yang bersangkutan, misalkan begitu. Ya, jadi peneliti harus punya gambaran yang cukup luas terkait dengan data ini, sehingga nanti peneliti sudah tahu bahwa datanya apa, sumbernya dari mana, pengukurannya bagaimana. Itu urusannya ya. Jadi dimixkan, memang harus dimixkan. Tidak bisa hanya sendiri jenis data saya adalah data ini, nggak bisa gitu. Ya, ini juga nanti menjadi bahan acuan dari peneliti arahnya mau kemana ketika mengambil data, seperti itu. Itu Sania, kira-kira jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi boleh di mix, silakan yang lainnya juga kalau belum jelas, jadi bisa di mix, bisa digabungkan antara satu dengan yang lain karena memang harus seperti itu. Sehingga peneliti nanti tidak akan salah jalan karena sudah membuat alur ceritanya mau kemana.
gitu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Kalau seandainya datanya itu tidak di mix, Bu, istilahnya cuma satu data sekunder, apakah nanti ke belakangnya itu biasanya terjadi masalah tidak, Bu, pada peneliti, Bu? Oh, gini. Masalah sih tidak, tapi si peneliti mungkin akan, ini data sekunder yang akan diukur dengan apa, kemudian datanya kualitatif atau kuantitatif, datanya internal atau eksternal, itu nanti pada saat di pengumpulan data, nanti peneliti akan merasa bingung gitu, nggak punya gambaran, ini data saya data sekunder, oke, datanya data sekunder, tapi ini datanya internal apa eksternal ya? Terus bentuknya kualitatif apa kuantitatif ya, gitu. Ini sebenarnya lebih kepada untuk si peneliti sendiri, ya, membuat arahnya mau kemana gitu. Mau disebutkan satu saja data sekunder itu juga nggak apa-apa, gitu. Cuma nanti apakah si peneliti punya gambaran bahwa data sekundernya ini nanti diperoleh dari mana, pengukurannya bagaimana, kemudian jenisnya kualitatif atau kuantitatif, gitu. Itu seperti itu ya, sebenarnya ini lebih kepada untuk si peneliti saja gitu, untuk si peneliti saja gitu. Contoh misalkan gini, saya selalu berikan contoh dengan masak ya, dengan memasak. Oh, saya mau masak sayur bayam, sayur bening gitu, sayur bening gitu, berarti kamu harus ke pasar, mau ke pasar. Berarti kalau masak sayur bening caranya apa? Oh, sayur beningnya adalah bayam yang nanti dicampur dengan jagung manis misalkan gitu. Bumbunya apa? Bawang merah, bawang putih, garam. Ketika kamu nyari kan nggak di satu tempat. Di situ komplit semua kan nggak ada. Oh, bayam adanya di sini, jagung manis adanya di sini, bumbu dapur adanya di sini kan begitu. Ya, oh saya nanti ke pasar. Oh, bagian saya itu di pojok sana. Oh, bagian jagung manis itu sebelahnya. Oh, kalau bumbu itu di sebelah sini gitu. Itu sebenarnya kepada si ini aja, si peneliti aja arahnya mau kemana. Buat saya mau ke pasar, mau masak sayur bening ke pasar. Begitu masuk ke pasar, mana tempat bayamnya ya, mana tempat bumbunya ya, belinya di sebelah mana ya gitu. Nah, itu sebenarnya lebih kepada si peneliti saja. Jangan sampai begitu masuk ada santan beli santan, ada lada beli lada. Kamu sebenarnya mau bikin apa? Bikin sayur bayam, tapi saya bingung belanjanya apa saja, di mana tempatnya gitu. Gitu sebenarnya Gusti. Jadi itu lebih kepada peneliti saja untuk memberikan arah terkait dengan data. Karena data ini bagian yang sangat penting pada saat nanti proses pengolahan data. Seperti tadi sudah pulang, bayam bawa, kemudian apa jagung bawa, bumbu bawa, ada santan, ada lada, buat apa ini tadi ya? Gitu. Itu sebenarnya. Sehingga nanti kalau kamu masukin semua, jadinya apa tuh rasanya? Sayur bening, ada lada, ada santan. Kita kasih nama apa ini masakan? Apakah tujuan dengan memasak sayur bayam tadi tercapai? Ya kan rusak kan jadinya kan. Sebenarnya sayur ini enak, tapi ini dinamakan judulnya tadi sayur bening. Jadi nggak bening deh, karena nah gitu contohnya begitu. Ya itu Gusti kira-kira gambarannya. Jadi untuk si peneliti agar nanti lebih gampang pada saat mau mengumpulkan data. Baik, Bu. Oke. Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa kriteria ya data yang berkualitas. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas penelitian salah satunya adalah kualitas data. Nah, bagaimana data yang berkualitas? Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah data tepat waktu. Data tepat waktu adalah data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, bahwa masalah yang akan diselesaikan dengan data yang dikumpulkan itu relevan. Contoh misalkan, pada tahun 2020-2021 penelitian tentang COVID dan COVID banyak sekali. Hampir semua penelitian dan pengabdian masyarakat itu adalah memanfaatkan COVID-19.
Tapi tahun 2022 kalau kita mau meneliti COVID lagi udah nggak relevan. Anda mau nanya ke orang sudah nggak bisa memberikan tanggapan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, datanya harus tepat waktu. Nah, jadi kita butuhkan sesuai dengan masalahnya. Kemudian ada lagi, misalkan saya mau meneliti bagaimana reaksi pasar pada saat pandemi COVID, tapi meneliti tahun 2022. Reaksi pasar pandemi COVID sudah tahun 2020-2021. Jadi datanya nggak tepat lagi. Oke. Saya ingin mengukur kinerja keuangan perusahaan PT ABC tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Ini sudah 2022. Berarti datanya nggak tepat, tambah tahun 2021. Nah, gitu seperti itu. Saya ingin meneliti tentang masalah lebih bayar kurang bayar pajak penghasilan badan di PT X. Kasus ini terjadi tahun 2016. Sudah selesai, sudah. Terus ngapain diteliti sekarang? Udah selesai? Itu sama aja kamu sakit udah sembuh terus ke dokter. Ngapain? Pengen berobat. Sakit apa? Wah, sakit jantung. Udah diobati, udah sembuh, udah. Terus ngapain ke sini? Nah, dokternya suruh ngapain? Nyari data, diperiksa lagi, wong sudah sembuh. Mau kasih obat-obatnya apa, wong sudah sembuh? Gitu. Ya, jadi cari data yang tepat waktu itu adalah sesuai dengan waktu, relevan dengan waktu. Ya, kalau datanya sudah melewati waktu ya, akhirnya penelitian itu jadi nggak ada manfaatnya. Tujuan penelitian kan menyelesaikan masalah. Masalahnya sudah selesai, baru diteliti. Nah, buat apa? Gitu. Kemudian datanya harus objektif. Ya, di sini peneliti harus menemukan data yang objektif, bukan data yang subjektif. Data objektif adalah data yang tidak memiliki kepentingan kepada siapapun. Ini biasanya adalah untuk penelitian yang kualitatif. Hasilnya wawancara, biasanya yang diwawancarai meskipun kondisi perusahaan tidak baik-baik saja, tapi dia menyampaikan baik-baik saja. Hanya datanya nggak objektif. Akhirnya apa? Permasalahannya tidak terselesaikan. Kenapa? Karena tidak keterbukaan dan tidak bebasnya narasumber menyampaikan, sehingga masalahnya nggak selesai. Itu kejadian, saya kasih contoh nih. Kenapa COVID-19 tahun 2020-2021 menyebar cukup cepat? Karena banyak pasien yang tidak menyampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh misalnya pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan flu, pusing, panas, ditanyain, Bapak Ibu habis bepergian? Tidak. Padahal dia habis bepergian. Karena nanti akan dilacak dari mana nih dapatnya. Ternyata dia habis luar kota tapi nggak menyampaikan itu. Begitu kena COVID, baru dia bilang, ya sebenarnya saya habis dari sini. Nah, dia sudah menyebar kemana-mana. Jadi begitu di tracing, nah orang penyebar utamanya udah kemana-mana. Gitu. Contohnya begitu. Jadi objektif adalah sangat penting karena ini nanti terkait dengan kualitas datanya, otentik data. Ya, kalau datanya nggak otentik, maka tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian data relevan adalah data yang relevan dengan masalah penelitian. Seperti tadi saya kasih contoh. Nyari datanya tentang apa masalahnya laba. Maka informasi yang dibutuhkan adalah apa yang menyebabkan laba ini menurun. Mau data yang mana? Internal, eksternal, kualitatif, kuantitatif, nominal, ordinal, primer, sekunder, datanya yang mana? Karena penyebab laba itu tidak hanya disebabkan oleh kondisi perusahaan, tidak hanya disebabkan oleh data angka, tapi ada data yang lain. Ada eksternal, ada data yang diperoleh dari pihak luar perusahaan, ya, ada data sekunder, yang mana datanya. Makanya tadi Gusti menanyakan bagaimana boleh, tapi ini tadi datanya kira-kira relevan tidak.
yang mana yang relevan, karena ini juga terkait dengan jenis penelitiannya, mau kualitatif apa kuantitatif penelitiannya, mau menggunakan deskriptif, komparatif, asosiatif. Kemarin sudah saya jelaskan kan, oh kalau deskriptif butuh datanya adalah ini, komparatif datanya ini, asosiatif datanya adalah ini. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya jenis data ya, jenis metodologi penelitian. Oke. Kemudian data representatif. Data representatif adalah data yang dibutuhkan mewakili dari permasalahan yang akan diteliti. Ini kaitannya juga dengan narasumber atau sampel. Jadi kita harus mengumpulkan data sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini terkait dengan seluas apa masalah ini akan dikupas. Seluas apa masalahnya akan dikupas. Makin luas masalah yang akan dikupas, ya, presisi dari si peneliti, maka makin banyak data yang dibutuhkan. Jadi misalkan ingin melakukan tadi penelitian tentang penurunan laba, datanya data kualitatif, kita akan mencari narasumber, berapa jumlah narasumber yang dibutuhkan, siapa saja. Waktu itu pernah saya kasih contoh, ada penelitian yang narasumbernya cuma satu. Semua ditanyakan kepada satu orang itu saja. Apakah representatif? Tentu saja tidak. Karena kita harus mengkolaborasikan jawaban dari satu orang ke orang yang lain. Ya, kita ingin mengukur pengaruh volume penjualan terhadap laba. Apakah kalau kita menggunakan satu perusahaan representatif? Hanya satu perusahaan saja, tidak representatif. Dalam penelitian kuantitatif, kemarin sudah saya singgung, minimal data adalah 30 kalau yang kuantitatif mau analisis statistik. Ya, makin banyak jumlah datanya, maka hasilnya akan mendekati kebenaran. Ya, sama ketika kita menanyakan atau mewawancarai narasumber, kita tanyakan satu pertanyaan, hanya berasal dari satu sumber, maka itu belum menggambarkan yang sesungguhnya. Maka kita membutuhkan beberapa narasumber agar kita bisa mendapatkan jawaban dari beberapa narasumber tadi, sehingga kita bisa kolaborasikan jawaban itu, mana yang memiliki jawaban yang sama atau mirip. Misalkan kita tanya terkait dengan di sini promosinya bagaimana, apa yang dilakukan promosinya, misalkan begitu. Bagaimana membuat anggaran biaya promosinya, alokasi biaya promosinya seperti apa. Kita tanyakan ke satu orang, maka itu belum mewakili. Kita akan bertanya kepada bagian keuangan, kita tanyakan kepada bagian penjualan, kita tanyakan kepada bagian pemasaran, kita tanyakan kepada orang yang ada di lapangan, kita tanyakan kepada manajer bagian promosi. Maka kita akan mendapatkan jawaban dari banyak narasumber yang memang memiliki kompetensi atau memiliki kapasitas untuk menjawab itu. Dari beberapa jawaban, maka kita bisa lihat mana jawaban yang hampir sama atau mirip, maka itu menjadi bagian yang nanti disimpulkan. Sekarang penelitian kualitatif bisa diolah dengan menggunakan software namanya NVivo. NVivo itu adalah software. Kalau yang kuantitatif kan ada SPSS, ada EVIUS, ada PLS, ada SEM, macam-macam. Tapi yang kualitatif ini dikenalkan metodenya, sebenarnya bukan hal baru atau bukan metode baru, sudah cukup lama, namanya NVivo. Nanti kalau ada waktu silakan buka NVivo, metode pengolahan data. Itu softwarenya. Karena dia baru, mungkin agak mahal, ya, Dia bisa mengolah data dari beberapa sumber, tadi seperti Twitter, kemudian dari Instagram, Facebook, kemudian rekaman itu bisa diolah dengan menggunakan NVivo. Hanya kita menyajikan data bentuk Excel dulu, kemudian dimasukkan ke software itu, maka akan menghasilkan deskripsi datanya, dapat dideskripsikan secara otomatis, jadi nggak usah diplototin satu-satu.
Kemudian data memiliki kesalahan baku yang kecil, ya. Jadi kesalahan baku adalah terkait dengan kemungkinan ada kesalahan terkait dengan data. Selain data baku kecil, maka kita memilih narasumbernya yang tepat, ya, sehingga di sini kesalahan bakunya cukup kecil. Karena kalau kesalahan bakunya besar, maka data yang dikumpulkan tidak akan berkualitas karena kemungkinan tadi datanya tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Kita bertanya kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan itu, tapi kita bertanya. Kemudian tadi yang ditanyakan, kalau dari Twitter Zaksan yang menanyakan, nah kalau nanti kita kumpulkan dari orang yang secara individu dia mengeluarkan pendapat, sementara pendapat itu pendapat pribadi yang belum diuji kebenarannya, maka itu akan menjadi data yang cukup besar kesalahannya dan nanti merusak data-data yang lain. Gitu. Jadi narasumber itu menjadi bagian yang sangat penting. Kita harus tahu betul apakah narasumbernya memiliki kapasitas, pengetahuan, pemahaman terkait dengan masalah yang akan diteliti. Itu adalah kriteria untuk data yang berkualitas. Saya lanjut ke sumber data penelitian. Tadi sudah kita jelaskan data, maka sumber datanya sebenarnya hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Mirip ya, karena ini memang beririsan atau bersinergi. Di sini akan kita bahas adalah pengertian sumber data, jenis sumber data, faktor yang mempengaruhi sumber data. Jadi tadi kalau kita sudah membahas jenis data berdasarkan cara memperolehnya, maka hampir mirip dengan ini, cara memperolehnya tadi. Oke, pengertian dari sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Ya, ini kaitannya dengan populasi, sampel dan tempat penelitian. Ya, jadi pengertian sumber data adalah dari mana data ini diperoleh. Tadi sudah saya sampaikan, data bisa diperoleh langsung ke objek. Berarti kita ada perusahaannya, kita tunjuk perusahaannya adalah dari mana. Tapi ada juga data yang diperoleh dengan cara secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengunduh ataupun mendownload. Maka bisa dijelaskan diperoleh datanya dari mungkin webnya atau dari lembaga mana itu kita perolehnya, ya. Oke, nah sama kan? Oke, jenis sumber data ini kalau kita bicara jenis sumber data itu sama dengan yang tadi, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Penjelasannya pun sama, yaitu datanya sumbernya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Ya. Primer tadi sudah dijelaskan adalah sumber data yang diperoleh secara langsung kepada objek. Ya, sedangkan yang sekunder adalah diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Ya, itu adalah tadi sudah saya jelaskan, tidak saya ulang lagi, yaitu sumber datanya primer dan sekunder. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber data, apa saja yang menyebabkan atau pemilihan sumber data? Yang pertama adalah masalah penelitian. Kira-kira kalau masalah penelitian ini adalah di suatu objek atau di perusahaan A, maka sumber datanya di perusahaan A itu. Berarti kalau perolehnya kalau di perusahaan A, berarti di sini bisa dengan langsung atau bisa dengan tidak langsung, bisa primer, bisa sekunder. Tinggal masalah penelitiannya apa? Deskriptif, komparatif, asosiatif. Kemudian jenis datanya apa? Internal, eksternal. Ya, kalau internal berarti kita harus datang langsung ke objek. Ya. Kemudian yang berikutnya jenis penelitian tadi ya saya sampaikan, apakah kualitatif, kuantitatif, deskriptif, komparatif, asosiatif jenis penelitiannya. Kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis datanya kualitatif atau kuantitatif. Ya, kalau kualitatif berarti di sini jenis datanya adalah sumber datanya data primer karena data langsung dengan wawancara, dengan kuesioner dan lain sebagainya. Tapi kalau metode analisis datanya adalah kuantitatif dengan analisis statistik, maka tidak perlu datang langsung, nggak apa-apa. Datanya data sekunder.
kita tinggal mendownload apa yang dibutuhkan informasinya. Ya, jadi Anda pikirkan kembali penelitian yang sudah Anda buat di UTS itu sumber datanya apa, primer atau sekunder. Jadi jauh sebelum penelitian dilakukan, peneliti sudah punya bayangan sumber datanya apa. Oke, itu adalah sumber data. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, nanti peneliti memilih metode yang akan digunakan yang mana. Kan bahwa pengumpulan data boleh di-mix, tidak hanya satu, boleh dicampur antara metode yang satu dengan bahkan ada yang 3 triangulat dari 3 jenis itu boleh, ya, atau 4 tergantung dari peneliti butuhnya seperti apa, ya. Oke. Ini pengertian tujuan jenis metode pengumpulan data. Oke, kita bicara tentang pengertian dari teknik pengumpulan data. Jadi ini sebenarnya adalah kalau saya tarik bahwa metode pengumpulan data adalah merupakan cara atau tahapan-tahapan ataupun prosedur bagaimana data itu akan dikumpulkan. Prosedurnya, caranya, prosesnya, ya. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengumpulkan informasi yang nanti digunakan dalam penelitian. Ya. Tahapannya seperti apa, ya, alurnya bagaimana, gitu ya. Itu adalah pengertian dari metode pengumpulan data. Jadi jauh sebelum penelitian dilakukan, peneliti sudah punya gambaran kira-kira saya mengumpulkan datanya metodenya seperti apa, gitu ya. Oke. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan agar data dan teori yang ada di dalamnya valid juga sesuai dengan kenyataan. Ya. Metode pengumpulan data ini nanti akan berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Tahapan-tahapannya, prosesnya, caranya nanti akan berkaitan dengan valid dan tidak validnya data. Nah, kalau metodenya salah, cara mengumpulkan datanya salah, maka dimungkinkan data yang diperoleh pun diragukan kevalidannya. Sehingga bisa saja tadi yang saya sampaikan adalah ada tingkat kesalahannya yang tinggi, ya, karena menggunakan metode yang salah. Oke, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengumpulan data adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan. Jenis metodologi penelitiannya adalah ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif, metode pengumpulan datanya bagaimana, kualitatif, metode pengumpulan datanya bagaimana. Ya. Nah, tinggal penelitian yang Anda lakukan itu apa, kualitatif atau kuantitatif. Oke. Nah, teknik pengumpulan data ada 2 klasifikasi ini disesuaikan dengan jenis metodologi penelitian. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik pengumpulan data kuantitatif. Meskipun nanti ada beberapa metode atau cara pengumpulan antara kualitatif dan kuantitatif itu sama metodenya. Hanya saja tujuan atau apa yang informasi dibutuhkan dari cara yang kualitatif dan kuantitatif itu berbeda-beda. Oke. Teknik pengumpulan data yang kualitatif itu biasanya adalah mengumpulkan data atau informasi, tetapi informasi ini tidak bisa diukur dengan angka, tadi sudah saya sampaikan. Nah, biasanya adalah hasil wawancara, kemudian dokumen, ya, bisa juga studi lapangan atau hasil survei. Dengan metode yang kuantitatif, ini menggunakan data tipenya adalah numerik atau dalam bentuk angka-angka, data statistik, ada total penjualan, laba, dan lain sebagainya. Data ini langsung bisa diukur dengan menggunakan ukuran angka, tapi kalau yang kualitatif tidak bisa diukur dengan ukuran angka. Ya, itu adalah teknik pengumpulan data yang kualitatif. Kalau bicara tentang effortnya lebih besar pengumpulan data yang kualitatif.
energinya, ya, effortnya, tenaganya lebih banyak yang pengumpulan data kualitatif. Karena di sini yang pengumpulan data yang kualitatif itu aktivitas kedekatan peneliti dengan narasumber itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi sangat membutuhkan itu. Oke, ini adalah metode pengumpulan data yang kualitatif terlebih dahulu. Ada 4 cara. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, ketiga studi literatur, yang keempat adalah dokumentasi. Ya, nanti di kuantitatif juga ada cara yang sama dengan metode pengumpulan data yang kualitatif, hanya nanti penjelasannya sedikit berbeda. Untuk observasi itu ada 2 jenis, observasi partisipasi, observasi non partisipasi. Jadi terkait dengan narasumber. Kemudian wawancara, ada wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, kemudian wawancara tidak terstruktur. Sedangkan dokumen ada dokumen pribadi dan dokumen resmi. Oke, saya akan jelaskan tekniknya satu persatu. Yang pertama adalah observasi terlebih dahulu. Ini adalah observasi, ini biasanya hampir semua penelitian melakukan observasi karena ini melakukan pengamatan kepada objek. Pengamatan itu bisa pengamatan langsung, bisa juga pengamatan dari informasi-informasi seperti tadi ada Twitter, ada media sosial, mungkin ada beberapa yang dikeluarkan dari lembaga-lembaga terkait gitu ya. Ini adalah untuk memberikan informasi awal terkait dengan data awal yang bisa dijadikan bahan untuk mengkaji lebih mendalam lagi. Nah, observasinya ada 2 jenis, partisipasi dan non partisipasi. Di dalam partisipasi ini peneliti berbaur langsung dengan objek yang akan diteliti menjadi bagian dari objek yang akan diteliti. Jadi peneliti langsung datang dan terlibat langsung. Mungkin bisa jadi kadang-kadang peneliti yang berani itu menyamar. Saya kasih contoh. Ada penelitian ini tapi bukan ekonomi ya, psikologis yang meneliti tentang perilaku PSK di Doli. Zaman waktu itu masih ada Doli di Surabaya. Perilaku dari PSK di Doli. Maka peneliti berbaur. Dia seolah-olah menjadi PSK di sana. Padahal dia juga bukan PSK, dia peneliti, sedang meneliti perilaku, sikap, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar dia lebih dekat dengan para PSK itu untuk ditanya, lebih terbuka, dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi. Ya. Ada penelitian tentang perilaku nelayan, maka dia berbaur menjadi nelayan. Di sana seperti apa perilakunya. Ya, jadi berbaur secara langsung, berpartisipasi secara langsung dengan objek, dengan narasumber. Ya, untuk apa? Menjalin kedekatan. Dan itu membutuhkan waktu enggak sebentar lama. Konservasi hutan. Ada yang datang ke hutan, melihat di sana berkemah, hidup di hutan beberapa bulan untuk mengamati bagaimana perilaku binatang-binatang di hutan. Kemudian dia melakukan beberapa penemuan-penemuan. Nah itu. Jadi berbaur langsung dengan objek. Kemudian observasi non partisipasi, yaitu mengambil secara langsung ke objek yang akan diteliti tanpa membawa sejumlah data, bertanya, melihat, kemudian dicatat. Itu. Ya. Itu adalah observasi partisipasi dan non partisipasi. Nah, ini juga membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan informasi-informasi awal terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar nanti data yang dikumpulkan benar-benar data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya adalah wawancara. Wawancara ini berarti ada momen di mana peneliti dengan narasumber itu bertemu. Nah, bisa secara langsung dalam artian tadi saya katakan bisa datang langsung, bisa juga melalui telepon, melalui
pertemuan-pertemuan, kan sekarang bisa menggunakan Zoom dengan banyak lah gitu ya. Gitu. Oke, wawancara juga dibagi dalam 3 kategori: terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, terstruktur ini Arnold ini gimana sih? Minta di accept keluar lagi, accept lagi keluar lagi. Terstruktur di sini adalah peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi membuat daftar pertanyaan apa saja yang mau ditanyakan, kemudian nanti hanya narasumbernya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan daftar. Jadi di sini peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, disiapkan pertanyaannya. Ya, itu yang terstruktur. Jadi benar-benar disiapkan pertanyaan. Kemudian yang semi terstruktur sama, membuat daftar pertanyaan, tapi pertanyaan itu bisa berkembang. Jadi misalkan menanyakan A, misalkan ternyata jawabannya masih belum sesuai dengan, maka dia bisa berkembang membuat pertanyaan yang baru pada saat on spot, pada saat sesi wawancara dilaksanakan. Jadi menanyakan daftar pertanyaan dibuat, tapi kemudian pertanyaan itu bisa berkembang, sehingga pertanyaan bisa menjadi banyak, ya, berkembang pada saat wawancara berlangsung. Kemudian wawancara tidak struktur di sini spontan, tanpa ada pertanyaan yang disiapkan, langsung saja melihat, kemudian langsung mengemukakan pertanyaan, kemudian dijawab oleh narasumber, diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban seluas-luasnya. Ya, itu adalah wawancara, ya. Nah, biasanya yang lebih baik, yang paling baik di antara 3 ini itu adalah kalau sudah pasti masalahnya akan diteliti, kemudian indikator dari masalah itu sudah pasti, maka memilih pertanyaan dengan wawancara yang terstruktur agar nanti peneliti bisa mengarahkan pertanyaan itu sehingga hasilnya itu bisa disimpulkan. Tapi kalau misalkan masih belum pasti atau masih ada beberapa indikator-indikator yang oleh peneliti itu belum dipahami betul, maka memilih wawancara yang semi struktur. Jadi bisa berkembang. Nah, yang terakhir adalah kalau nggak ngerti sama sekali penelitinya, nggak memahami sama sekali, pilih wawancara yang terbuka. Nah, wawancara yang terbuka ini akan menyebabkan mungkin akan menambah beberapa narasumber, tidak cuma misalkan tadinya 5 mungkin jadi 10, jadi dan seterusnya. Ya, nih gitu. Nah, biasanya wawancara yang terbuka ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dimana kondisi saat ini itu sudah tidak relevan dengan situasi-situasi sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan ilmu baru. Gitu. Tapi kalau yang level S1 pilih aja yang terstruktur. Jadi sudah ditentukan indikatornya, sudah disiapkan pertanyaan, jadi lebih mudah untuk membuat sebuah kesimpulan dan mengolah datanya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah studi literatur. Nah, kalau ini adalah studi literatur, ini lebih kepada datanya atau mengumpulkan datanya dari literatur. Literatur itu bisa dari buku, dari penelitian terdahulu, ya, gambar, foto, dan lain sebagainya, ya, atau penelitian sebelumnya yang dikembangkan, ya, dikembangkan. Itu adalah studi literatur. Jadi ini hanya mengupas teori si A bagaimana, teori si B bagaimana, kemudian dikupas lagi seperti itu. Jadi beberapa teori-teori, beberapa dokumen-dokumen penelitian terdahulu, kemudian dijadikan data, kemudian dibuat sebuah analisis yang menghasilkan sebuah kesimpulan studi literatur. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini ada 2 macam, dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Nah, dokumen ini adalah merupakan dokumen ataupun data-data yang berasal dari objek, ya, dari objek berupa catatan-catatan, mungkin laporan-laporan dan lain sebagainya. Ya. Dokumen yang pribadi itu adalah catatan ataupun karangan tulisan yang dibuat oleh seseorang. Nah, dokumen pribadi termasuk buku harian, kemudian surat pribadi ataupun autobiografi. Ya, itu adalah dokumen pribadi. Ya. Kemudian dokumen resmi, ya, catatan dokumen yang dipublikasikan,
oleh pihak tertentu. Tadi sudah saya sampaikan, ada pengumuman-pengumuman, informasi-informasi yang memang dipublikasikan oleh lembaga atau pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Itu adalah dokumentasi. Kemudian yang berikutnya adalah metode pengumpulan data yang kuantitatif. Nah, Anda lihat di sini ada beberapa yang sama, ada observasi juga, ada wawancara. Nah, di sini ada data set statistik dan kuesioner. Ya, jadi ada beberapa yang sama. Oke. Yang pertama, observasi. Nah, kalau tadi Anda melihat, kemudian berbaur misalkan yang kualitatif. Nah, kalau ini enggak. Ini sama, melakukan pengumpulan data, tapi datanya bisa diukur. Dan data tersebut menjelaskan permasalahan. Jadi misalkan kita melakukan penelitian terkait dengan masalahnya apa harga saham misalkan. Maka kita bisa melihat dari informasi di pasar modal tentang harga saham. Maka bisa dilihat bahwa harga sahamnya mengalami penurunan sekian persen, kenaikan sekian persen dibandingkan dengan harga saham yang lain. Nah, itu ada informasi seperti itu, observasi. Jadi kalau yang kuantitatif, hasil observasinya adalah data yang bisa diukur. Ya, misalnya tadi laba, kita datang ke perusahaan boleh, labanya bagaimana? Oh, labanya naik sekian persen, turun sekian persen. Penjualannya naik sekian persen, penjualannya turun sekian persen, bisa terukur. Itu yang kuantitatif. Kemudian wawancara adalah mengumpulkan data kuantitatif menggunakan wawancara dengan bentuk wawancara terstruktur. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah dibuat berdasarkan dengan indikator-indikator. Pertanyaan terstruktur itu misalkan gini, yang kuantitatif ya. Pak, ini kan penjualan laba mengalami penurunan. Penjualan pada bulan Januari berapa, Februari berapa. Biaya promosi dikeluarkan enggak, Pak? Dikeluarkan. Berapa biaya promosi ini. Oh, ternyata ketika biaya promosinya naik, penjualannya naik. Biaya promosi turun, misalkan gitu. Jadi wawancara ini terkait dengan memastikan data yang sudah diperoleh tadi untuk memberikan informasi bahwa memang ada masalah yang ada di objek. Gitu. Ya, itu adalah beda wawancara yang kualitatif dengan yang kuantitatif tadi. Ya, jadi sama observasi ada, wawancara ada, baik yang kualitatif maupun kuantitatif, tapi pada saat proses yang dilakukan menghasilkan informasi yang berbeda. Oke, data set statistik itu adalah data yang digunakan biasanya dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Penelitian tidak perlu menyebar kuesioner dan hanya mengakses dataset hasil survei, informasi dari objek atau lembaga yang terkait. Nah, dataset ini hampir sama dengan dokumentasi. Dataset statistik itu hampir sama dengan dokumentasi. Jadi di sini peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berasal dari berbagai pihak. Bisa dari perusahaan, bisa dari lembaga lain seperti pusat statistik dan lain sebagainya. Tapi data yang diakses adalah berupa data angka-angka, misalkan laporan keuangan, data tentang jumlah penduduk, data tentang jumlah UMKM, data tentang penerimaan pajak, data tentang jumlah wajib pajak, data tentang jumlah wajib pajak yang menunggak, misalkan gitu. Ya, itu adalah data set statistik. Biasanya data ini dikeluarkan berkaitan dengan periode waktu. Misalkan setiap tahun sekali dia mengeluarkan data itu reguler, secara kontinu. Sehingga data ini memang data yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan untuk dikaji, diteliti oleh peneliti. Jadi data ini disajikan memang untuk keperluan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah kuesioner. Di sini kuesioner pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif dengan cara menyebar kuesioner. Nah, menyebar kuesioner.
Kuesioner ini nanti akan diberikan kepada sampel sebagai narasumber, kemudian hasil dari kuesioner tersebut akan diberikan coding secara numerik, ya. Jadi diberikan angka-angka dari jawaban tadi akan diberikan angka-angka. Itu adalah kuesioner. Saya akan jelaskan kuesioner ini lebih mendetail lagi karena ada beberapa penelitian yang menggunakan kuesioner ini. Oke. Jadi kuesioner ini mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian yang diberikan kepada responden. Jadi ini nanti kuesionernya sifatnya adalah tertutup karena kuesioner itu ada terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka itu biasanya untuk penelitian kualitatif, yang tertutup adalah untuk penelitian kuantitatif. Jadi daftar pertanyaannya sudah disiapkan, jawabannya pun sudah disiapkan. Sehingga nanti narasumbernya atau responnya tinggal memilih jawaban yang disediakan. Nah, kunci di dalam membuat kuesioner adalah indikator dari masing-masing variabel. Ya, indikator dari masing-masing variabel. Oke, pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam penelitian kuantitatif hanya untuk penelitian yang variabelnya tidak bisa diukur secara langsung. Ya, hanya untuk penelitian yang variabelnya tidak bisa diukur secara langsung. Ya, karena ada variabel yang bisa diukur secara langsung, misalkan laba, penjualan, pendapatan, harga saham, return on asset itu bisa diukur langsung, angkanya bisa. Tapi ini adalah yang untuk tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya apa? Misalkan kepatuhan wajib pajak, nggak bisa diukur. Makanya dibuatlah kuesioner. Untuk apa? Mengukur. Apa yang diukur? Persepsi, sikap, dan perilaku. Bagaimana tanggapan dari para responden terkait dengan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kepuasan, motivasi. Itu adalah merupakan variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Maka dibuatlah kuesioner. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana tanggapan responden, persepsinya, sikap, dan perilakunya. Ya, itu. Oke. Selanjutnya, nah, kuesioner ini daftar pertanyaan atau pernyataan dilakukan secara tertulis yang nanti akan dijawab oleh responden. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Kuesionernya yang perlu dipahami dalam membuat kuesioner, nah ini yang kadang-kadang mahasiswa dalam membuat kuesioner suka salah. Kuesionernya harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi yang ditanyakan harus berkaitan dengan permasalahannya. Harus sederhana kalimatnya, to the point, nggak boleh berbelit-belit, langsung poin yang ditanyakan apa. Misalkan gini, Anda akan mengukur bagaimana kepatuhan wajib pajak misalkan. Apa kepatuhan wajib pajak indikatornya? Misalkan tepat waktu, indikator pertama tepat waktu. Pertanyaannya apa? Menyetor pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Udah gitu. Apakah jawabannya dia setuju? Sikapnya bagaimana? Dia akan menanyakan pada diri, apakah saya juga menyetor pajak tepat waktu ya? Kalau dia tepat waktu, dia akan menjawab sangat setuju. Menghitung pajak dengan benar. Dia akan melihat sikap dan perilakunya. Oh, saya menghitung pajaknya kadang-kadang nggak benar, maka dia akan menjawab kurang setuju. Ya, itu. Jadi itu adalah pertanyaannya yang to the point, sederhana, kalimatnya nggak usah panjang-panjang, pendek tapi mudah dipahami. Ya. Oke. Dalam membuat kuesioner harus ada indikatornya. Seperti tadi kepatuhan wajib pajak indikatornya apa? Satu, indikatornya tepat waktu, itu indikatornya. Maka kita akan bertanya tentang ketepatan waktu. Ketepatan waktu apa? Ketepatan waktu menyetor, ketepatan waktu melapor. Berarti ada dua pertanyaan.
Ya. Kemudian yang kedua apa indikatornya? Perhitungan, ketepatan menghitung, kebenaran menghitung. Ada 2 pertanyaan berarti begitu. Ya, misalkan seperti itu. Nanti yang lainnya silakan dicari indikatornya, pertanyaannya ada berapa. Jadi sebelum membuat pertanyaan, maka indikator menjadi bagian yang sangat penting. Indikator atau parameter untuk mengukur. Setiap satu kuesioner hanya menanyakan satu pertanyaan atau kondisi. Jangan pernah membuat kuesioner menyetor pajak tepat waktu dan benar. Dia tepat tapi nggak benar, dia benar tapi nggak tepat, kan bingung jawabnya. Satu saja. Mau tanya kebenarannya atau ketepatannya. Kalau benar ya pertanyaan menyetor pajak dengan benar. Menyetor pajak tepat waktu. Jangan menanyakan pertanyaan yang double. 2 pertanyaan dalam satu kuesioner. Satu kuesioner menanyakan satu pertanyaan karena hanya mengukur satu sikap, satu perilaku terhadap yang ditanyakan. Bagaimana sikapnya satu, bagaimana perilakunya terhadap itu ya. Kemudian mengelompokkan atau mengkategorikan tiap daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian agar sesuai dengan informasi yang di bawah tadi dikelompok-kelompokkan. Apa ketepatan waktu, kelompok ketepatan waktu. Perhitungan, kebenaran menghitung, ketepatan menghitung. Terus apa? Jadi dikelompokkan agar nanti ini mewakili ketepatan, ini mewakili perhitungan, misalkan gitu. Sehingga kenapa membuat ketepatan dan perhitungan? Karena kepatuhan wajib pajak itu indikatornya ataupun ini ada wajib pajak yang menyetor, melapor tepat waktu dan menghitung pajaknya dengan benar, misalkan gitu. Kenapa mengambil indikator itu? Karena kepatuhan itu penjelasannya adalah seperti itu, gitu ya. Oke, nah ini ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup jenisnya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang terbuka itu biasanya adalah untuk penelitian kualitatif. Jadi di sini responden diberikan pertanyaan dan menjawab dengan bebas. Kalau kuesioner tertutup itu ada jawabannya. Jadi ini biasanya untuk penelitian yang kualitatif karena menanyakan kemudian dijawab dengan keleluasaan si respondennya atau narasumbernya. Dia bisa menjawab seluas-luasnya. Bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur seperti yang tadi. Kuesioner tertutup telah disiapkan jawabannya. Jawaban akan diberikan pembobotan. Ini adalah untuk penelitian kuantitatif untuk mengukur variabel penelitian karena tadi variabelnya tidak bisa diukur secara langsung. Nah, ini adalah proses dalam membuat kuesioner. Yang pertama menentukan masalah penelitian dulu, kemudian mencari teorinya. Kita sudah lalui ini, masalah penelitian, teori sudah kita ini, variabel juga sudah kita, baru menentukan indikator variabel juga sudah kita bahas, menyusun kuesioner. Jadi kuesioner tidak muncul begitu saja, tapi ada alurnya. Alur pada saat membuat kuesioner, gak asal kuesioner itu, tapi ada alur ceritanya. Ya, tahapan ini sudah kita lalui, ini sudah kita lalui, ini kita lalui, ini juga sudah kita lalui. Maka sekarang masuk ke menyusun. Jadi kalau ini nggak bisa ya kebangetan, sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, misalkan contoh, ini contohnya. Contohnya gampang saja. Contoh, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Silakan, Bu. Ini adalah contohnya. Kita akan contohnya adalah masalah yang diteliti pertumbuhan usaha UMKM pasca pandemi COVID. Bagaimana pertumbuhan UMKM? Kita cari teorinya dulu. Apa sih pertumbuhan UMKM itu? Tolak ukur tingkat keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah bisa dilihat dari pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba. Berarti indikator pertumbuhan usaha itu bisa dilihat dengan peningkatan omset penjualan. Kalau mau milih satu indikator. Kalau menggunakan 4 indikator, bisa menggunakan yang dari Davidson.
Bisa dari pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan apa. Itu indikator dari pertumbuhan usaha. Oke, jadi masalahnya itu, teorinya itu, variabelnya adalah pertumbuhan usaha, indikator pertumbuhan usaha bisa dengan satu saja peningkatan omset penjualan indikatornya, atau menggunakan yang 4. Kalau saya lebih memilih 4, kenapa? Agar representatif. Bahwa pertumbuhan usaha tidak hanya dilihat dari peningkatan omsetnya saja, bisa dilihat dari pertumbuhan yang lain, produksi, penjualan, pendapatan, dan laba. Sekali lagi, ini lebih kepada peneliti mau meneliti sampai seluas mana. Saya hanya melihat omset penjualan saja, silakan. Gitu. Oh, saya mau melihat dari pertumbuhan labanya saja, silakan. Pertumbuhan pendapatan saja, silakan. Kalau bisa 4-4-nya, kenapa tidak? Kan gitu. 4-4-nya bisa digunakan semua, itu lebih baik karena mendekati kebenaran. Jadi seberapa presisi dari peneliti, keinginan peneliti seluas apa yang akan diungkap dari masalah ini. Oke? Nah, kemudian kita bisa membuat variabelnya pertumbuhan usaha. Kuesioner terbuka ini adalah indikatornya, pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan. Saya menggunakan yang Davidson tadi. Kemudian dibuat pertanyaan, misalkan pertumbuhan produksi, kita buat pertanyaannya ini. Pertumbuhan penjualan kita buat, dan seterusnya. Jadi pertumbuhan usaha diwakili oleh 4 indikator, masing-masing indikator ada berapa pertanyaan. Ini tidak ada batasannya berapa pertanyaan, tapi saran saya minimal 2 pertanyaan setiap satu indikator. Karena nanti masih diuji valid dan tidaknya dari pertanyaan tersebut. Kalau cuma 1 ternyata diuji tapi nggak valid, nah nggak ada penggantinya. Jadi saran saya 1 indikator 2 pertanyaan. Diwakili oleh 2 pertanyaan. Pertumbuhan produksi, bagaimana jumlah produk yang dihasilkan pada periode sekarang? Ini yang terbuka ya, pertanyaan terbuka ya, terbuka terstruktur. Apakah pendapatan meningkat? Apakah terdapat peningkatan jumlah produk yang dihasilkan periode sekarang? Jadi ini adalah kuesioner yang terbuka terstruktur. Ini untuk penelitian yang kualitatif. Kemudian untuk yang penelitian yang tertutup, ini kalau mau dibuat tertutup juga bisa. Saya buat seperti ini misalkan. Nah, ini. Dibuat nanti tabelnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan mau dibuat tertutup, kita buat sini. Tertutup, sudah disediakan jawabannya. Ya, saya buatkan pertanyaan yang tertutup menggunakan yang tadi. Karena ini, nah seperti ini indikatornya. Pertanyaannya nggak seperti ini, nggak bagaimana. Ini jawabannya. Saya mengadop dari sini saja. Jawabannya adalah sangat tidak setuju, tidak setuju. Nah ini juga jawabannya, silakan aja mau menggunakan yang mana, mau menggunakan berapa indikator jawaban. Sangat tidak setuju, setuju,
Ini ragu-ragu, sangat setuju. Oke, pertanyaannya nggak seperti ini. Kita buat pertanyaannya adalah, ini kita ambil yang pertumbuhan produksi. Bentar, saya rapikan dulu biar nanti di sana enggak, karena nanti jawabannya hanya memberikan checklist saja nanti di setiap jawaban ini tanpa membuat kalimat apapun. Kalau yang terbuka tadi kuesioner diberikan, maka responden boleh menjawab dengan sebebas-bebasnya. Nah, kalau ini hanya seperti ini. Nanti di sini responden menjawab setuju, tidak setuju, tinggal mencek saja. Misalkan setuju sama setuju ya, dikasih checklist aja di sini. Nah, pertanyaan kedua, masih di jumlah produksi. Nah, setuju, jawabannya setuju di sini. Responden. Nah, seperti itu. Jadi nanti responden hanya menjawab seperti ini. Ya, memberikan tanda checklist. Nah, di sini pada jumlah produk meningkat pasca pandemi. Produk dihasilkan melebihi target. Nah, hanya seperti itu. Nah, nanti tinggal di sini di coding. Memberikan skor berapa? Misalkan, oh kalau menjawab tidak setuju 1, ini adalah 2, ini 3, ini 4. Ini adalah angka yang nanti akan diolah di dalam data. Pertanyaan pertama berarti. Pertanyaan kedua jawabnya apa? Pertanyaan apa? 3. Menanyakan tentang itu. Pertumbuhan juara. Begitu seterusnya. Contohnya begitu. Itu adalah untuk yang kuesioner yang tertutup, di mana sudah disiapkan jawabannya oleh responden. Ya oleh peneliti. Kalau ini yang terbuka, jadi ini boleh menjawab seluas-luasnya untuk penelitian yang kualitatif, dan untuk yang kuantitatif maka dibuatlah seperti ini. Ya, nah saya kasih contoh lagi. Nih. Ini adalah contoh, masalahnya adalah ini. Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja UMKM. Cari teorinya, setelah ketemu teorinya, ini adalah dimensi ataupun beberapa hal yang nanti akan mewakili dari variabel. Boleh langsung indikatornya, boleh dimensinya dulu. Kompetensi pegawai. Ini variabelnya, faktor internal, faktor eksternal, ini kinerja. Dimensi langsung, dimensi dulu boleh, indikator langsung juga boleh, silakan saja. Nih. Nah, di sini kemudian buatlah pertanyaan seperti ini. Kompetensi pegawai berarti ini adalah ini. Kompetensi pegawai. Pertanyaannya adalah jawabannya apa? Kemudian yang kedua adalah pengalaman kerja. Maka atas ini pertanyaan pengalaman kerja. Nah, kemudian untuk finansial, jumlah aset yang dimiliki, jumlah aset pemadai untuk menjalankan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua adalah tentang jumlah modal kerja. Modal kerja bersih sesuai dengan
yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Nah, itu adalah cara untuk membuat kuesioner. Ya, kuesioner yang untuk kuantitatif sudah ada jawabannya, sehingga nanti tinggal diberikan nilai dari masing-masing jawaban. Jawaban yang paling baik diberikan skor tertinggi, jawaban yang paling buruk diberikan skor terendah. Ya, intervalnya terserah 1 sampai 4 atau 1 sampai 5, terserah dari peneliti menginginkan seperti apa. Itu tentang data penelitian. Ada pertanyaan? Di sini ada tugas. Nah, ini tugasnya saya urutkan sesuai dengan yang kita bahas. Tugas pertama itu persis seperti yang tadi kita bahas. Ya. Tugas kedua adalah membuat kuesioner. Latihan membuat kuesioner. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang kita bahas hari ini. Ibu, saya mau tanya, untuk yang tadi kuesioner yang tertutup, Ya. Gimana? Silakan. iya, untuk kuesioner yang tertutup itu kan jawabannya itu udah tersedia ya Bu. Tadi itu ada empat gitu yang setuju tidak setuju. Nah, jawabannya kan berarti maksudnya nggak setiap kuesioner itu jawabannya harus sama persis seperti itu ya Bu. Terus misalnya Enggak. Jadi setuju tidak setuju, sangat setuju itu hanya contoh. Kalau kamu mau menanyakan berkualitas, tidak berkualitas, sangat berkualitas, tergantung pertanyaannya apa. Ya, jadi boleh menggunakan jawaban nggak harus setuju. Misalkan Anda mau menanyakan tentang laporan keuangan berkualitas, jawabannya sangat berkualitas, tidak berkualitas, berkualitas misalnya, itu boleh saja, silakan. Nggak harus setuju tidak setuju, itu contoh aja jawaban. berarti kalau misalnya kan dari satu kuesioner itu ada beberapa pertanyaan ya Bu. Misalnya dari pertanyaan yang nomor 1 sama nomor 2 itu jawabannya itu misalnya ya atau tidak. Untuk jawabannya, untuk pertanyaan jawabannya yang nomor 6 dan 5 itu misalnya berkualitas dan tidak berkualitas, itu boleh kan Bu? Maksudnya beda kayak gitu dalam satu kuesioner, nggak harus semua pertanyaan sama. Boleh. Tapi skalanya harus sama. Kalau mau membuat 2 skala ya 2 skala. Kalau membuat 4 ya 4, jangan yang lain ada 4, yang lain ada 2. Kalau mau membuat iya dan tidak ya iya dan tidak saja. Kalau mau membuat tadi setuju tidak setuju ada 4, jangan setiap kuesioner beda-beda jawabannya, jumlah jawabannya ya. Berarti skalanya itu harus sama ya Bu ya, antara pertanyaan yang di atas sama yang di bawah walaupun itunya beda-beda. Betul. Yang penting skalanya. Ya. Jadi jangan membuat jumlah jawaban yang berbeda-beda, karena nanti ini akan berkaitan dengan mentabulasikan data. Pada saat nanti sudah selesai, maka akan dibuat tabulasi datanya. Nah, tabulasi datanya nanti akan menggambarkan bagaimana jawaban-jawaban dari responden itu ditabulasikan. Ya, ditabulasikan itu artinya adalah mengklasifikasikan dari jawaban responden tadi. Bagaimana responden ini setelah menjawab kemudian diklasifikasikan jawabannya sesuai dengan pembobotan yang sudah dibuat tadi. Jadi nggak boleh berbeda-beda antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain, jumlah jawabannya ya itu nggak boleh berbeda. Kalau hanya membuat 2 pertanyaan ya 2 pertanyaan saja gitu. 2 jawaban saja gitu. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ibu, saya mau bertanya, tapi terkait tentang materi minggu sebelumnya. Nah, saya tuh masih kan untuk rumus yang Slovin itu populasinya itu kan belum diketahui ya Bu ya, untuk menggunakan rumus Slovin itu. Kalau Slovin sudah diketahui. Sudah diketahui. Berarti populasi realnya itu sudah diketahui. Nah,
Ya, Kalau misalnya populasinya yang belum diketahui kan sebaca saya kemarin di PPT itu menggunakan formula Z. yang Cochrane, yang tabel Z ya Bu ya. Ya, Nah, saya tuh yang masih pakai itu tabel Z. iya yang formula Cochrane itu. Nah, untuk kan di yang contoh itu ada perbandingan gitu ya Bu. Maksudnya perbandingannya itu 50 berbanding 50 atau P sama dengan 0,5. Nah, untuk perbandingannya itu harus 100 atau bagaimana Bu? Harus 100, tapi nilainya tergantung dari si peneliti. Oh harus 100. Harus Misalnya berarti ya kan 60 40 70 30 gitu. Tapi nilainya tergantung dari si peneliti. Berapa berarti perbandingan yang diingin. perbandingannya tergantung dari kitanya kan ya Bu ya, perkiraan dari kitanya Ya. terkait tentang si populasi tersebut. Betul. Berarti kalau misalnya saya menyantumkannya itu perkiraannya itu 60 berbanding 40, berarti P-nya itu sama dengan 0,6-nya ya Bu? Iya, 0,6. Oh, oke. Makasih Bu. Ya. Oke, ini saya berikan contoh tentang variabel-variabel yang tadi sudah dijawab responden itu kalau disajikan di dalam tabel yang tadi saya katakan untuk diolah itu seperti ini nanti. Jadi angka yang 1, 5, 6 tadi adalah seperti ini. Nah, nih, kelihatan? Terlihat Ibu. Nah, nih. Ini item adalah pertanyaan pertama, pertanyaan kedua ini adalah jawabannya. Jadi dia jawab 4 berarti dia menjawab setuju misalkan. Oh, dia menjawab 5 berarti dia adalah jawabannya sangat setuju. Jadi nanti seperti itu klasifikasi penyajian datanya pada saat nanti sudah selesai. Nah, nanti ini akan diuji. Namanya uji untuk menentukan apakah indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid atau tidak valid. Nanti namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk nanti proses pengolahan data akan menggunakan ini skornya. Penjumlahan dari seluruh jawaban ini kita jumlahkan, skornya ini akan digunakan. Gitu. Nanti kalau sudah diolah, hasilnya akan seperti ini. Ini namanya uji instrumen penelitian, di mana nanti hasilnya seperti ini. Ini yang pertama ada uji validitas. Nah, ini pertanyaan pertama, angkanya hasilnya ini, maka nanti hasilnya apakah valid atau tidak akan dibandingkan dengan nilai tabelnya. Nanti seperti itu. Makanya tadi saya katakan kalau membuat pertanyaan jawabannya harus kalau 55 44 gitu. Seperti itu. Itu adalah pengolahan datanya seperti ini. Itu kurang lebih sehingga tadi saya katakan nanti harus sama jawabannya karena akan dibuat seperti ini. Ya, ada gambaran dari hasil jawaban responden tadi yang kok diberikan nilai 4 ini. Nah, ini adalah angka-angkanya yang mewakili dari jawaban responden yang tadi sudah kita buat itu. Itu ya. Jadi angka-angka nanti kita akan masukkan ke sini. Nanti kita akan praktek untuk pengolahan data dengan menggunakan software, mau pakai SPSS atau menggunakan eFuse, silahkan aja. Ya, itu. Ada modul SPSS-nya. Kalau ada yang mau beli, silahkan ke Budian untuk pesan dulu. Kemudian modul untuk pengolahan data menggunakan SPSS. Tuh. Itu ada yang mau ditanyakan lagi silakan sebelum kita tutup karena sudah 10.24. Kalau Anda bisa menjawab tugas itu semuanya, berarti Anda sudah memahami apa yang kita bahas hari ini. Tugas 1 dan tugas 2 itu bisa Anda jawab dengan baik, maka berarti Anda sudah memahami apa yang kita bahas hari ini. Bu, mau tanya Bu, untuk pengumpulan tugasnya itu dalam format apa Bu? Word atau ini Bu, PDF Bu? PDF tapi diketik. Baik Bu.
format diketik ya, jangan tulis tangan. Ya, saya suka pusing jawab tulisan tangannya. Ya, PDF. Dalam bentuk PDF. Oke, ada yang mau tanyakan? Jadi kalau Anda bisa menjawab pertanyaan semua pertanyaan itu berarti Anda bisa menjawab bisa memahami apa yang kita bahas hari ini. Tugas kuliah penggantinya belum ada nih. Yang kemarin kita liput tanggal 16. Belum ada apa kita penggantinya? Ada yang usul? Hari ini. Arnold ada nggak? Arnold ada, Bu. Masuk. Dewi Susilowati. Dewi Susilowati. Dewi, Dewi Susilowati. Tidak ada. Dian Ayuning. Dian Ayuning Tias. Dian Ayuning Tias tidak ada. Bu, Dian izin Bu, bibirnya lagi sakit masuk rumah sakit Bu. Elma. Hadir Bu. Elma tadi ada. Hadir Bu. Fauzia tidak ada. Fauzia izin Bu, lagi sedang dalam perjalanan dari Solo ke sini Bu. Handphonenya masih. Belin. Hadir Bu. Belin. Gusti Agung ada. Latifah Aulia. Hadir Bu. Ada. Muhammad Nando ada. Rena Manjalena. Rena enggak ada. Rio ada, Sania ada, Yuni ada, Sita ada. Oke. Berarti yang nggak datang hari ini Dewi Susilowati, Fauzia, Dian Ayuning, Rena. Sekarang saya diberikan akses untuk absen. Jadi sekarang saya bisa absen langsung. Kalau kemarin saya nggak bisa. Jadi yang datang berapa yang ini nggak ngerti saya. Oke, silakan dijawab pertanyaannya, diketik dalam bentuk PDF, baru diupload di submit di Spadaya. Kalau Anda bisa menjawab itu berarti Anda menguasai materi yang kita bahas hari ini. Membuat kuesionernya, saya ingatkan kuesionernya adalah kuesioner untuk penelitian akuntansi. Jangan yang di luar akuntansi, nanti Anda ngambil orang manajemen lagi. Akuntansi. Nah, Anda mau akuntansi apa? Akuntansi keuangan, auditing, perpajakan, ya, gitu. Ya, jadi yang akuntansi. Oke ya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang didiskusikan, saya tutup untuk kuliah hari ini. Masih 1 menit. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan untuk kuliah pengganti. Mungkin saya ganti dengan hari Sabtu tanggal 4. Sabtu tanggal 4 ya. Kuliah penggantinya. Sabtu tanggal 4 jam 9. Oke? Oke, Bu. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 23, Bu. 23. Saya ganti tanggal 4 ya. Tanggal 4 berarti Sabtu depan, bukan Sabtu besok. Iya. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, buka lagi, baca lagi ya. Baik Bu. Ibu. Baik, Bu.